Siapa yang bisa bertahan tidak makan seminggu? Ada yang bisa bertahan? Ada. Tapi kalau bisa, itu berarti kita patung, bukan manusia ya. Kita makan 3 kali kan, pagi sekali, siang sekali, malam sekali, supaya badan kita hidup. Dan orang-orang Yahudi dulu makannya roti. Rotinya itu keras gitu. Kalau kita pukul anjing, anjing bisa mati. Itu kita bisa makan dengan kuah itu. Itu makan seperti itu rotinya. Orang yang bilang rotinya gede-gede, semacam blego gitu, tahu blego? Oh, gede-gede begitu, dipotong-potong begitu, itu rotinya begitu. Itu orang Yahudi. Dan Yesus mengidentikan dirinya dengan roti seperti itu. Artinya jaminan kehidupan. Kalau kita tidak makan roti, itu artinya sama dengan RIP, mati. Nah, bagaimana caranya kita orang-orang Katolik di Palasari 2025 ini makan roti Yesus, makan roti hidup itu? Nah, tentu dalam yang paling kita tahu dalam pelajaran agama, dalam katekumen, Ekaristi adalah makanan. Kemudian setelah kita makan roti itu, harus ada bentuk outputnya apa? Nah, setelah kita makan, bisa makan beguling, makan sehat, kita bisa berpikir bagus, membaca buku setebal 2000 halaman 1 jam habis, bisa menulis, bercerita anak-anak, latihan menulis ya. Macam tulisannya macam jejak sampi itu kan. Karena kenapa? Saya melihat tuh anak yang kuning pertama tuh setengah mati, tulisannya jelek sekali. Karena tidak pernah latihan menulis. Makan banyak-banyak tapi hanya untuk main kelereng misalnya. Itu kurang baik. Dan hari ini kita diundang oleh Yesus, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ini jaminan yang tidak bisa diberikan seorang manusia. Hanya Yesus yang bisa menjamin. Misalnya kita divonis dokter kanker stadium keempat. Dokter angkat tangan yang paling ahli sekalipun. Kemudian kita minta perminyakan suci, komuni suci, pengakuan dosa. Insya Yesus terjadi keajaiban. Karena doa satu paroki mendoakan, kekuatanlah turun dan banyak cerita terjadi kesembuhan karena sakramen gereja itu. Masalahnya, apakah saya percaya akan kuasa Allah lewat sakramen-sakramen gereja? Kalau misalnya orang senang bola, biarpun dia bolanya jam 3 pagi dia akan nonton. Karena apa? Dia senang. Kalau dia senang dengan badminton, dia akan nonton badminton semua biarpun dia lapar. Nah, sekarang kalau kita senang sama Yesus, caranya bagaimana? Apa mungkin misalnya besok misa pagi jam 3 pagi, mungkin nggak ada datang semua? Sing ada teker, sing ada itu. Hari Minggu misa pagi jam 12 malam, mati sudah semua. Rumahnya gila rumahnya ini ya. Nah, semoga kita yang ditandakan dengan kerinduan pada Ekaristi, tanda yang tak terbantahkan bahwa kita mencintai roti hidup. Kita mohonkan ini agar dengan roti hidup ini hidup kita semakin berbuah. Orang Jawa mengatakan urip sing urup begitu ya, hidup yang bernyala, sehingga menjadi penerang bagi orang lain yang mungkin tersesat. Mungkin apa artinya ya? Mungkin dia misalnya orang yang tersesat itu begini misalnya, gampang sekali dia sedikit sakit, dia punya pikiran pasti ke yang aneh-aneh, kena ini, kena itu, padahal itu kan dia punya kolesterolnya mungkin sampai 300, dia punya gula tuh sampai misalnya 400, pasti oleng-oleng kan, tapi dia ini pasti kena liak nih. Itu juga aneh-aneh pikirannya. Atau mungkin kita orang meninggal kita megebakan. Tujuannya apa megebakan? Megebakan robo pokoknya pangman menceki, mendom, menremi, megadang sampai jam 3 ada apa-apa. Itu keliru sebenarnya. Sehingga ditukar itu diperbaharui, megebakannya sampai jam 9 malam pulang sudah. Kenapa? Lebih dari itu orang kan menceki, mendom. Itu paksing kia promo justru keliru.
mungkin perlu direnungkan lagi, dikaji lagi. Kita mengebak itu kapan sebenarnya? Jam 9 doa selesai pulang, sehingga tidak memberatkan yang digebakkan begitu kan, karena mesti kita siapkan nasi sedikit kan, berat juga itu. Semoga dengan demikian kita sungguh-sungguh menjadi orang Katolik yang benar-benar merindukan roti hidup. Amin.